Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang jam'ul Quran, ya. Setelah kita pelajari sebelumnya apa itu dimaksud dengan Al-Quran, tidak pada saatnya kita bicara tentang jam'u berasal dari kata jamaah, mengumpulkan Al-Quran, ya, mengumpulkan Al-Quran. Maka proses pengumpulan Al-Quran itu secara umum baik menggunakan hifzu hifzu, baik juga menggunakan kitabah, yaitu penulisan. Penulisan. Dan jadi hal yang menarik adalah, ingat, bangsa Arab secara umum itu tidak pintar membaca. Nah, kira-kira bagaimana caranya Al-Quran ditulis? Ada yang bertanya itu, kira-kira. Hmm. Ada yang bisa jawab? Kata Al-Quran tadi, terutama pemakalah dan lain-lain. Tadi katanya Al-Quran ditulis. Tapi secara umum, Nabi Muhammad tidak pintar menulis. Dah, biasa dengar ya, namanya buta huruf. Dan itu betul, Nabi Muhammad buta huruf, betul. Betul itu. Adik-adik semua dan saya hormati semua, Ustazah, itu betul. Tetapi kenapa ada pengumpulan Al-Quran tertulis? Jawabannya betul. Secara umum, sahabat, ya, kalau kita istilahkan statistik presentasi, 90% sahabat, ya, buta huruf, buta aksara. Termasuk Nabi sendiri. Ya, Nabi sendiri buta aksara. Ya. Tapi ada beberapa sahabat yang pandai menulis. Namanya kutabul wahyi. Para penulis wahyu. Tadi sudah disebutkan ada Zaid bin Sabit, ya, dan beberapa sahabat yang lainnya yang pintar menulis. Terutama sahabat-sahabat yang mudah. Sahabat-sahabat yang mudah. Sebelum saya lebih lanjut, saya mau informasikan bahwa dengan Nabi Muhammad buta huruf, bukan berarti itu menunjukkan kebodohan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat yang lain. Nauzubillah min zalik. Saya ulang, dengan buta hurufnya Nabi Muhammad, dengan bangsa Arab secara umum, ya, termasuk sahabat, bahkan orang kafir juga rata-rata buta huruf, bukan berarti buta huruf sama dengan bodoh atau dongo atau apa dungu atau apa lagi tolol, bukan, bukan. Nah, kira-kira ada yang bisa menebak, kok bisa buta huruf tidak dikatakan bodoh? Kalau mau lagi saya ekstrim, justru yang buta huruf dulu dianggap pintar, dianggap pintar. Wow, ini yang menarik. Ini data sejarah di Arab yang beda dengan hari ini. Sekarang buta huruf bodoh, ya kan? Tidak buta huruf, ya bisalah pintar. Kata pintar membaca, pintar menulis, pintar mengerti. Dulu kebalikan. Buta huruf pintar. Justru yang bukan buta huruf dianggap kecerdasannya kurang. Hah, ada yang bisa tahu alasannya apa? Saya, Biar Pak. ikat. Oh, tahu siapa tadi tuh? Mana? Mana, mana, mana? Saya. Siapa tadi? Oh, Katie. Silakan Katie. Iya. Menurut saya, Pak, kenapa orang dulu itu buta huruf tapi pintar? Karena kemampuan hafalannya, Pak, yang kuat. Nah, Dia jadi memang tidak hubungannya bisa dengan menulis. nggak bisa menulis. Jadi hubungannya dengan tulisan apa? Kenapa tidak mau menghafal? Tidak mau menulis? Kemampuan hafalannya, Pak. Dia dia pintar di hafalan, Pak. Seperti itu. Oh, begitu. Ya, saya Jadi tambahkan pintar di sedikit lagi. Jadi pintar ki begitu. Oke. Makanya betul pengumpulan yang pertama adalah hafalan. Oke. Oke. Saya tambahkan. Ada kata satu kata dua kalimat saja, satu kata atau satu kalimat dua kalimat yang tinggal saya tambahkan untuk melengkapi dari Katie, yaitu dengan hafalannya yang kuat, mereka beranggapan, buat apa saya belajar menulis dan membaca? Mereka berkata, ih, Anda tulis. Bodoh, tidak hafal. Anda baca ulang. Bodoh, Anda lupa, tidak hafal. Begitu. Begitu budaya Arab dulu.
saking mengandalkan kekuatan hafalan. Sampai hari ini orang Arab secara umum itu pandai menghafal, hafalannya kuat, cepat, bahkan ada seperti Imam Syafi'i, satu kali dengar, satu kali hafal. Kita satu kali dengar lupa, iya kan? Nah, gitu. Dia hebatnya itu. Oke, kita lanjut. Buat apa saya belajar menghafal? Sorry, buat apa saya belajar menulis? Anda menulis, berarti Anda tidak hafal tadi yang disampaikan. Kemudian Anda lagi membaca, kenapa dibaca ulang? Berarti Anda lupa yang sebelumnya. Orang Arab satu kali hafal tidak akan lupa selamanya. Itu secara umum. Orang yang begini disebut orang yang cerdas Arab. Coba lihat itu orang Arab itu kepalanya itu batok kepalanya besar-besar. Dede. Otaknya itu volumenya Masya Allah. Berapa-berapa itu. Ya kan? Silakan kalau ada yang mau meneliti dari aspek kesehatan, dari aspek medis, apakah betul hafalan otaknya, volume itu mempengaruhi kecerdasan, saya tidak tahu. Silakan itu. Kita lanjut lagi. Dan jangan khawatir adik-adik. Dan saudara-saudara, ustazah-ustazah semua ini, jangan khawatir kalau Nabi kita dianggap buta huruf. Ya, kalau ada orientalis, orang kafir, bahkan orang munafik mengatakan, saya tidak mau masuk Islam. Nabinya buta huruf. Ya, emangnya Nabi sebelumnya juga tidak buta huruf. Ya kan? Nah, oke. Tapi memang kita harus akui, justru buta hurufnya Nabi Muhammad itu menandakan itu tadi, autentikas keaslian dari Al-Quran. Apa hubungannya? Kalau Nabi Muhammad pintar menulis dan pintar membaca, memungkinkan isi Al-Quran hasil bacaan, hasil literasinya. Kalau sekarang, anggaplah hasil copy paste-nya, iya kan? Nah, tapi ini tidak sekolah, tidak ada gurunya, bahkan orang tuanya juga cepat berpulang, kakeknya juga berpulang, ya kan? Yatim piatu, tidak pintar baca, tidak pintar menulis. Kok bisa tahu kisah tentang Adam? Kok bisa tahu Allah mewahyukan kisah tentang Nabi Yusuf dan itu akurat. Yahudi dan Nasrani anggut-anggut itu. Oh, betul ini. Makanya kan banyak dalam Al-Quran. Yas'alunaka. Muhammad kamu ditanya. Tentang apa? Ada tentang Zulkarnain. Siapa itu Zulkarnain? Ashabul Kahfi. Bagaimana ceritanya Nabi Musa, Nabi Adam. Orang Yahudi, orang Nasrani sudah tahu. Karena sudah baca. Di Alkitabnya, di Tauratnya, di Injilnya. Sudah tahu. Al-Quran, Nabi Muhammad tidak tahu membaca. Pertanyaannya. Dan tidak ada gurunya. Tidak ada gurunya. Tidak tahu membaca. Pertanyaannya. Kalau begitu. Siapa ajari informasi? Siapa yang beri informasi Muhammad bin Abdullah Rasulullah ya Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal tersebut dan 100% akurat. Kalau otaknya sendiri pasti secara ilmiah tidak, secara historis dan ilmiah itu sudah salah. Karena tidak ada gurunya, tidak tahu menulis, tidak tahu membaca, kok bisa tahu? Maka inilah membuktikan bahwa berita-berita dalam Al-Quran itu benar 100%, 1000% kalau perlu, itu informasi dari Nabi Muhammad, bukan karangannya Muhammad bin Abdullah, tetapi itulah dari Allah, kalamullah. Begitu. Ya. Jadi buta huruf dengan yang makanya pertama hafalan. Nabi Muhammad itu pertama. Makanya tadi sudah betul. Jamul yang pertama adalah hafalan, bukan tulisan. Ya, tidak semua sahabat pintar menulis. Ya, tapi semua sahabat ya rata-rata 30 juz Al-Qur'an hafal. Dan kalau bicara tentang tulisan, ya, ya, tidak ada sahabat yang menulis Al-Quran pada masa Nabi 114 surah. Saya ulang. Tidak ada sahabat yang menulis Al-Quran 114 surah semua. Tidak ada. Tidak ada. Ya, paling mendekati itu sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud. Dia menulis di catatannya 112 surah. Ya, 112 surah.
Tapi Al-Quran bisa dikatakan semua sahabat rata-rata hafal Al-Quran. Tapi ironisnya, paradoksnya namanya, paradoks, bertentangan dengan hal itu, ya, catatan sahabat pada masa Nabi tidak ada yang utuh semua 114 surah dan runtut dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena ketika ditulis itu Al-Quran, ya, tidak semua sahabat yang hadir mulai pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Wahyu ditutup. Ya, kalau ini enak ini, pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir nanti, pertemuan pertama sampai pertemuan 16, enak di. Itu kurang lebih 4 bulan. Ya, kita belajar studi Al-Quran, pertemuan pertama sampai pertemuan penutup 16, itu kurang lebih 4 bulan. Ya, oke. Ada yang tahu pertemuan pertama studi Al-Quran Nabi di hadapan sahabat sampai pertemuan terakhirnya berapa semester? Kalau kita ini belajar studi Al-Quran cuma 1 semester. Semoga mengerti 1 semester. Itu sahabat seperti Ali, Abu Bakar. Anda tahu berapa semester mereka semua ya belajar Al-Quran? Ada yang tahu? Cepat, cepat. Ada yang tahu? Jawab dulu, ada atau tidak ada? Kalau ada, saya tunggu. Kalau bilang kita tidak ada, saya lanjut. Daripada diam, Ki, pusing juga. Ah, hmm. Cepat dulu. Apa ini? Lanjut, Pak. Lanjut. Anda ada yang tahu? Oke. Jawabannya adalah, hmm. Nah, berapa? 46 semester. Berapa berapa pertemuan itu kalau 40 semester? Berapa minggu? Karena Al-Quran turun itu kurang lebih 23 tahun. Atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu kurang lebih. Jadi kalau 23 tahun, kali nih, 1 tahun kan 2 semester. Berarti 46 semester. Ingat ini, nomornya Rossi. Ustaz Angga. Nomornya Rossi 46 itu. Itu sama dengan 46. Itu sahabat yang paling lama, ya, namanya sahabat-sahabat yang paling pertama masuk Islam, seperti tadi saya bilang Abu Bakar atau Ali, itu 46 semester. 46 semester. Ya, oke. Ya, ada juga sahabat seperti Umar itu cuma belajarnya 34 semester. Ah, 34 semester. Bayangkan Umar juga hanya 34 semester. Cuma sedikit itu sahabat yang awal-awal yang masuk Islam, yang pertama-pertama masuk Islam, itu memang belajar sama Nabi 46 semester Al-Quran. Ya, dibawanya lagi siapa? Umar bin Al-Khattab. Ada juga mungkin sahabat cuma 2 semester karena Nabi sudah berpulang ke rahmatullah. Ada juga mungkin sahabat cuma 1 semester. Ya, jadi macam-macam. Sehingga ingat, selama Al-Quran masih ada di tengah-tengah sahabat di Mekah dan Madinah, kan Al-Quran masih turun terus, turun, 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 turun terus, ya kan? Nah, untuk itu tidak semua sahabat hadir 46 semester. Makanya beda-beda catatannya. Beda-beda catatannya. Seperti ini. Alhamdulillah kalau mencatat ini. Ya, kalau direkam oke. Kalau di apa dipaham oke. Ya kan? Seperti itu turun Al-Quran, sahabat mencatat. Bagi yang pintar, bagi yang tidak tahu, langsung menghafal, langsung menghafal. Seperti Nabi Muhammad, 1 kali dibacakan Jibril, 1 kali hafal. Begitu pula sahabat-sahabat yang lain. Ada 1 kali atau 2 kali dibaca, langsung hafal. Begitu. Begitu dulu. Karena makanya saya sangat bersyukur Al-Quran ini turun di Mekah, Madinah, turun di Arab. Hafalannya kuat. Untung tidak turun di Bugis Makassar, di Indonesia. Lupanya yang banyak. Untung tidak turun. Kalau Al-Quran turun di Indonesia, hilang itu 30 juz. Iya kan? Iya.
Di sana alhamdulillah turun di Arab dan memang tradisi Arab ketika itu adalah tradisi hafalan daripada literasi aksara. Nah, gitu. Ini dulu latar belakangnya. Ya. Nah, oke. Jadi dipaham bahwa itu Al-Qur'an turun ini makanya hafalan sahabat dan hafalan Nabi Muhammad mentok 114 surah. Oke? Sementara tulisan dari sahabat tidak ada sahabat yang mentok pada masa Nabi 114 surah catatannya, tidak ada. Nah, ini dulu. Inilah yang terjadi ketika periode Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih bersama sahabatnya. Nah, ini namanya periode awal. Periode awal pencatatan Al-Quran. Dan metode Nabi mengajarkan Al-Quran, Nabi bersabda, La taktubu anni ghairal Quran. Jangan tulis sahabat. Bagi sahabat yang pintar menulis, jangan tulis ya ceramah-ceramah saya yang biasa. Apa itu yang masuk ceramah-ceramah, ucapan-ucapan Nabi yang biasa? Itulah hadis. Itulah hadis. Maka jangan catat ceramah-ceramah atau ucapan-ucapan saya yang biasa. Cukup yang Anda tulis adalah Al-Quran. Jadi Nabi memberikan metode dalam penulisan. Tahapan penulisan. Terutama pada masa di Madinah. Di Madinah sudah banyak orang yang pintar menulis. Beda dengan di Mekah. Oke, di Madinah ya, Nabi bersabda, jangan tulis dari saya kecuali Al-Quran. Jadi kenapa? Kenapa? Supaya Anda tidak pusing yang Anda hafal atau yang Anda tulis ini Al-Quran yang saya ucapkan atau hadis. Hadis itu juga ucapan Rasul kan? Hadis juga yang saya ucapkan. Hadis. Anda kan sekarang belajar studi hadis. Silahkan belajar lebih lanjut di dosen Anda. Oke, kita lanjut. Jadi lidah dari Muhammad ya mengucapkan Al-Quran, lidah dari Nabi Muhammad juga mengucapkan hadis. Nah, di awal Islam, metode dari Rasul adalah kalau hadis ucapan biasa pribadi Nabi Muhammad, apa kata Rasul? Jangan tulis. Tapi kalau yang saya ucapkan adalah Al-Quran, nanti saya akan informasikan. Ini Al-Quran. Datang Jibril, datang wahyu. Ya, maka itu tulis baik-baik. Maka Nabi mengatakan, letakkan surah ini setelah surah ini. Letakkan ayat ini, ini. Ini sambungannya, ini ayatnya. Shadaqallahul azim. Sudah. Nah, begitu. Makanya yang ditulis oleh sahabat, nama surahnya, ayatnya, ya kan, letaknya secara umum, itu semua berdasarkan ya ucapan-ucapan dari Nabi Muhammad. Hadis cuma dihafal, tidak ditulis. Al-Quran dihafal 114 surah dan dan ditulis tidak sampai 114 surah pada masa Nabi, tidak sampai, tidak ditulis. Jadi tidak ada catatan yang sangat lengkap. Nah, jadi saya tadi di awal tidak menginformasikan Al-Quran 30 juz. Kenapa? Pada masa Nabi belum ada sistem Al-Quran 30 juz. Baru-baru ini. Ya istilahnya periode-periode tabi'in ya ulama-ulama ini yang ada namanya sistem 30 juz. Dulu pada masa Nabi Al-Quran ya hanya terdiri dari surah. Terdiri atas surah saja. Surah Al-Fatihah sampai An-Nas 114 surah. Jadi belum dikasih bilang juz pertama Alif Lam Mim, juz kedua apa? Sayaqulu. Juz ketiga ada yang tahu juz ketiga? Saya tidak tahu juz ketiga. Juz Al-Poka di kapan nak tahu ini. Juz ketiga apa? Juz Tilkar Rusulu. Ya dan seterusnya sampai juz Tabaraka dan juz Ammah, ya kan? Itu baru istilah itu. Abad-abad pertengahan itu baru begitu. Ya. Dulu pada masa kenabian tidak ada itu juz-juz. Yang ada surah. Surah. Ya. Oke. Maka dulu tidak ada istilah bilang baru ini sekarang ini one day one juz. Tidak ada, tapi tidak salah juga. Kalau ada masjid termasuk di masjid saya ada one day one juz, ini tidak salah. Tidak salah. Dulu tidak ada bilang one day one juz. Anda baca Al-Baqarah, Anda baca Ali Imran, Anda baca An-Nisa, itu saja. Surah apa yang Anda baca? Begitu. Itu. Tidak ada bilang surah. Nah, nanti lagi berikutnya setelah surah
ada namanya hizib. Hizib. Nah, hizib itu berkembang, jumlah hizib Al-Quran itu ustaz-ustazah semua adalah 60 hizib. Hizib itu semacam penggalan-penggalan. Nah, disederhanakan, ya. Dua hizib sama dengan satu juz. Nah, itulah ketika proses percetakan Al-Quran. Jadi, dua hizib sama dengan berapa? Dua hizib sama dengan satu juz. Nah, jadi secara umum coba lihat. Oh, kenapa ini? Oh, sebentar. Apa ini? Mana tadi? Saya suka simpang slide atau materi saya itu di drive supaya tidak hilang, ya kan? Nah, jadi secara umum, oke, oke. Dua periode besar dari kodifikasi yang sudah dijelaskan tadi pemakalah ini. Nama periode pertama pra-tadwin, sebelum Al-Quran dicetak atau dibukukan. Itu tadi masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, masa Umar. Sudah betul itu, sudah betul, ya. Tapi kalau mau lebih bagus lagi, ada namanya periode tadwin. Tadwin itu sudah dijilid, tadwin pada masa klasik, tapi belum dicetak. Nah, ada yang tahu? Pertama kali Al-Quran dicetak seperti mushaf, kurang lebih seperti mushaf hari ini, itu dicetak di Jerman. Jadi negaranya Hitler. Jadi jangan juga benci Jerman, kasihan. Di sekitar Jerman itulah berjasa dicetak Al-Quran seperti hari ini, kurang lebih cetakan itu adalah sumbangsi dari Jerman. Bukan Amerika, Inggris, Prancis, bukan, tapi Jerman. Dan tidak salah juga kalau Presiden Republik Indonesia yang ketiga itu jadi guru besar, jadi doktor, dan menjadi cendekiawan terkenal di Jerman, ya kan? B.J. Habibie. Nah itu, karena memang dulu itu. Dan banyak itu dokter-dokter Islam, termasuk ada dokter dari UIN itu, ya, ambil sekolah tafsir dan sekolah hadis di Jerman. Jadi memang di Jerman itu kajian-kajiannya itu, ya. Bahkan ada namanya transliterasi, penulisan transliterasi, ya, ustaz-ustazah. Yang mana itu penulisan transliterasi? Nah, ya begini, saya berikan contoh. Ya, Anda juga harus tahu ini. Ketika menulis Al-Quran dan menulis ayat-ayat dan surah, saya lihat itu. Nanti pemakalah harus belajar transliterasi. Catat ini. Anda harus belajar halaman 60 sampai halaman 65 pedoman KTI. Saya mau Anda baca itu, halaman 60 sampai halaman 65. Anda belajar transliterasi. Ya, oke. Dalam transliterasi, menulis Al-Quran dengan tulisan Indonesia, itu juga kiblat kita itu di Jerman. Kalau UIN Alauddin itu kiblatnya di Jerman. Ada orang transliterasinya kiblatnya di Amerika. Apa bedanya? Saya berikan contoh. Ada dai kondang yang terkenal dari Kanada, Amerika, namanya Dr. Zakir Naik. Pernah dengar itu? Pernah? Nggak pernah ya? Dr. Zakir Naik. Kalau nggak Pernah tahu Ustaz, naik pernah. turun. Iya ya, nggak tahu naikin atau turun. Yang penting naiklah namanya. Ya, oke. Ya, sejak beberapa tahun yang lalu orang Indonesia sempat digemparkan gara-gara hanya penulisan. Ini kata-kata hanya. Saya hanya mengatakan hanya. Penulisan yang mana benar, ya, yang mana benar antara insya Allah pakai SY dengan insya Allah pakai SH. Ya, Anda dengar ini? Tidak pernah ya? Kalau tidak pernah saya jelaskan ulang. Tapi kalau pernah ya sepintas, pernah Ji? Gimana itu sana ini? Seperti Ustaz Indra. Bagaimana? Yang mana benar ini Ustaz Indra? Insya Allah pakai SY kalau Anda menulis di chat atau insya Allah pakai SH. Yang mana benar ini? Oh, iya, iya. Secara KBBI Pak atau Iya, iya. Menurut Anda apakah KBBI atau transliterasi? Yang mana Anda suka pakai? jelasnya Ustaz mungkin Indra. bisa Pak Ustadz Irham. Oh, dijelaskan sama saya. Jawabannya, Iya, kalau pakai SY itu transliterasi ya versi Jerman. Ini yang diikuti oleh UIN Alauddin Makassar, versi Jerman. Jadi hurufnya sama. Apa itu hurufnya sama? Hurufnya, yaitu huruf Shin. Namanya insya Allah huruf Shin.
Tetapi kalau transliterasi UIN Alauddin ya yang berbasis Jerman ya mengikuti kiblat Jerman itu kalau huruf shin itu ditulis SY. Tapi kalau Kanada Amerika huruf yang sama huruf shin seperti tadi Dr. Zakir Naik ya yang ekstrim sama dia salah itu. Ya kan? Kalau dia ya kalau SY itu SY oke transliterasinya yaitu SH. Tapi cara bacanya sama syah. Syah begitu. Jadi kalau saya tidak peduli Anda pakai SY atau SH, yang penting makhraj tajwid Anda benar. Ya kan? Kemudian di mana Anda berada? Kalau SH itu UIN Sunan Ampel Surabaya kalau tidak salah itu menggunakan transliterasi berkiblat Kanada Amerika. SH dia kalau Asian-nya. Tapi kalau kita UIN Alauddin Makassar dan juga beberapa UIN yang lain itu menggunakan transliterasi SY. Makanya saya minta Anda pelajari halaman 60 sampai halaman 65 pedoman transliterasi. Jadi tidak ada masalah itu, ya. Itu. Jadi luar biasa ini Jerman, ya. Luar biasa Jerman bagaimana pengaruh keilmuannya sampai-sampai pedoman transliterasinya, ya. Kita beralih ke Jerman juga. Begitu. Oke. Sampai saat ini ada yang bertanya sebelum saya lebih lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut. Oke, lanjut. Iya, Pak, lanjut. Setelah itu Rasulullah SAW sudah kembali kepada Allah, ya. Al-Quran, betul. Tadi ada namanya perang Yamamah. Ingat, dulu yang tentara, beda tentara pada masa sahabat, masa Nabi dengan tentara militer sekarang, ya kan? Oke. Dulu tentara itu hafal Al-Quran 30 juz. Oke. Entahlah kalau di Indonesia. Ya, kalau negeri yang lain mungkin ada juga hafiznya itu menjadi tentara. Tentara jadi hafiz. Kalau kita tidak semua tentara hafiz 30 juz. Dulu bisa dikatakan 99% itu ya tentara yang ikut berperang pada masa Nabi itu kan hafiz semua, penghafal 30. Nah, ketika Rasulullah SAW sudah kembali kepada Allah, ada di antaranya perang Yamamah. Perang Yamamah adalah Abu Bakar sebagai khalifah memerangi sahabat munafik. Kenapa dianggap munafik? Sholat mau, tapi bayar zakat tidak mau. Sementara rata-rata perintah tentang sholat selalu bergandengan dengan zakat. Aqimis sholah wa atuz zakah. Ya kan? Aqimus sholah wa atuz zakah. Itu dalil keras. Sholat, zakat, sholat, zakat, sholat, zakat. Jadi belum lagi rukun Islam, sholat, zakat. Itu. Jadi apa kata Abu Bakar? Ini ciri-ciri orang munafik ini. Sholat mau. Kalau zakat tidak mau keluar uangnya untuk agama. Kalau sholat mau bedeng karena tidak keluar uangnya. Kalau zakat tidak mau istilahnya, tidak mau apa namanya, tidak mau citbet, tidak mau apa berkurang uangnya, tidak mau, ya kan? Maka apa kata? Saya akan perangi orang munafik yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Padahal sholat dengan zakat adalah salah satu 5 rukun Islam. Ya, betul itu tidak Hasanah? Coba sebutkan rukun Islam. Jangan-jangan dilupa. Bukan data online ki. Nah, kalau dilupa, yang ki ai, ku tahu gitu kalau ai teh tunduk-tunduk ki. Langsung dia mataku. Apa rukun Islam ada berapa? Coba. Hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa? Apa Hasanah? Rukun Islam. Mana suaranya dong? Tidak kudengar ki suara Soleha semua. Pertama mengucapkan kalimat syahadat. Jangan ada lihat, ada Nalia. Lihat kamera, Tidak, lihat Pak. kamera ya. Tidak, Pak. Ada Nalia, ada HP Nalia. Aku tahu, Jina. Ada Tidak, lampu. Pak. Melaksanakan sholat, membayar zakat, berpuasa, naik haji bagi orang yang mampu. Iya kan? Ada kan puasa dengan zakat. Iya. Itu rukun Islam. Pondasinya itu. Makanya, ketika diperangi walhasil
sebagaimana adat kebiasaan namanya perang, baik yang kalah maupun yang menang pasti ada yang gugur. Ya, namanya perang begitu. Cuma yang menang sedikit yang meninggal. Yang kalah habis atau banyak yang meninggal, lari. Ya kan? Oke, kita lanjut. Alhamdulillah Abu Bakar dan muslimin menang. Tetapi ada kurang lebih 80 hafiz 30 juz. Hafiz, bukan habis. Hafiz Quran. Wah, apa kata Umar? Bagaimana ini? Kalau kita perang, para penghafal meninggal. Perang, para penghafal yang tentara meninggal. Habis ini para penghafal kalau perang baru meninggal. Apa kata Umar? Kalau begitu, Umar itu istilahnya sebagai Perdana Menteri. Jadi Abu Bakar yang khalifah, istilahnya khalifah itu presiden, raja. Ya Umar asistennya, Perdana Menteri begitu. Ya, ajudannya. Bagaimana khalifah? Kita ini harus tulis Al-Quran kalau begini. Abu Bakar pada mulanya kan tidak mau. Ini bid'ah. Apa itu bid'ah? Tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Tidak pernah dilakukan Nabi. Berarti ini rasanya tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Nabi kan tidak pernah kumpulkan Al-Quran seperti begini. Tulis dari surat pertama sampai surat. Tapi kata Umar betul tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi ini hasanah. Ini bid'ah tapi hasanah baik. Ini bid'ah hasanah. Bukan Nur Hasanah Arpa bukan. Ini bid'ah hasanah sesuatu walaupun tidak pernah dilakukan oleh Nabi tapi baik hasanah. Kenapa Anda anggap baik Umar? Karena kalau tidak dikumpulkan lama-lama habis. Murid-murid kita, anak cucu kita, kalau hanya berdasarkan otak hafalan kita, otak ini akan kembali kepada Allah, akan kembali di tanah, dimakamkan. Tapi dengan adanya tulisan aksara, bisa membantu murid-murid kita, anak cucu kita, mempelajari Al-Quran walaupun kita sudah dikubur. Begitu Kak Umar? Iya. Maka dipanggillah anak muda yang bernama. Apa tadi kisahnya? Pemakalah. Apa tadi? Tim Ketupat. Tahu di Ketupat? Ketua Panitia. Ketupat namanya. Ketua Panitia. Siapa Ketua Panitia pengumpulan Al-Quran pada masa kodifikasi Abu Bakar tadi pemakalah? Siapa tadi? Inna Iya, Pak. Zaid bin Zaid bin Zabit. Apa kata Zaid bin Zabit? Lebih baik Umar, Abu Bakar. Saya lengkapi ini dari makalah-makalah Anda ini dengan berbagai referensi-referensi kitab gondol yang saya baca. Ya, dengan riwayat-riwayat di hadis dan kitab tafsir. Wahai Umar, lebih baik engkau suruh saya pindahkan itu gunung. Abu Bakar, Khalifah, lebih baik engkau suruh saya pindahkan gunung. Pertanyaannya, bagaimana caranya dipindahkan gunung? Nah, gunung itu berat. Begini, dijelaskan. Kan gunung itu punya batu. Kan gunung itu punya tanah. Ya kan? Anggaplah di ember kini. Di ember dipikul ini, dikasih pindah itu. Tanahnya gunung, batunya gunung, ke tempat ini. Ya, ke tempat ini. Jangan jauh-jauh 2 kilo, 3 kilo. 100 meter saja. Tapi satu gunung. Apa kata Zaid bin Sabit? Lebih baik saya pindahkan itu gunung Umar. Daripada engkau suruh saya ini. Berat. Kalau itu gunung Uhud Anda suruh saya pindahkan. Bukan gunung Bawakarain. Ya kan? Anda suruh pindahkan itu gunung Uhud. Kalaupun saya gagal, saya mati. Alhamdulillah. Satu saja yang gagal. Tapi kalau Al-Quran dikumpulkan, satu saja kesalahan, sampai hari kiamat, dosanya saya akan pikul. Iya kan? Kalau istilahnya salah ini Al-Quran yang kita baca, hafal dan seterusnya. Maka saya pikul. Tapi diberikan informasi, jangan khawatir. Kita buat metode. Makanya kita harus kuat memang metode atau manhaj, metodologi. Ya, jadi kita kumpulkan yang harus bawa catatannya. Dan ketika ada catatannya harus ada saksinya 2. Seperti ya Islam itu memang dari dulu ada saksi 2. Apa yang membuktikan Anda mencatat? Siapa saksimu? Siapa yang lihat? Ya, betul Anda hadir ketika itu dan seterusnya. Maka dikumpulkanlah Al-Quran dengan ketatnya. Dan tidak semua orang menyodorkan catatannya. Ini ada saksiku. Walaupun ada catatan tapi tidak ada saksi, ya kan? Tidak ada saksi sejarah, saksi hidup, tidak boleh. Kemudian ada yang bersaksi, oh ini tahu, iya betul. Ya. Dan
detik-detik pengumpulan Al-Quran ketika sudah namanya tahap verifikasi, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ketika memasuki surah At-Taubah, ya, kita masuki surah yang ke-9, kemudian sudah memasuki juz ke-10, sahabat semua merenung, wah, kenapa surah At-Taubah ayatnya cuma ini? Kita sudah hafal semua, masih ada 2 sambungan ayat surah At-Taubah ini. Masih ada 2 sambungannya surah At-Taubah, masih ada. Ya, ini toh, menghafal. Iya betul, kita hafal nih. Jadi surah At-Taubah bukan hanya sampai ini, masih ada 2 ayat setelahnya. Otak sahabat sudah hafal, Abu Bakar hafal, Umar hafal. Apalagi ketua panitia hafal. Tapi tidak ada yang catat ini. Tidak boleh, jangan dulu. Harus ada saksi juga. Harus ada saksi. Alhamdulillah diumumkan. Siapa yang memiliki catatan yang lengkap surah At-Taubah? Alhamdulillah. Ada seorang sahabat yang mendatangkan. Maka dicatatlah dan rampunglah catatan surah At-Taubah 2 dari terakhir. Nah, ada yang bisa lihat. Ingat kalau kita belajar Al-Quran harus bawa Al-Quran. Ada yang bisa lihat. 2 ayat terakhir surah At-Taubah. Inilah yang kita baca. Inilah yang ditemukan, ya, hampir hilang surah At-Taubah. Ingat surah At-Taubah itu jumlah ayatnya waktu belum ditemukan hanya 127. Tapi alhamdulillah, inilah 2 ayat terakhir yang ditemukan dari 6.000 ayat lebih Al-Quran. Inilah 2 ayat yang paling terakhir yang hampir hilang. 2 ayat terakhir surah At-Taubah. Sudah lihat? Coba lihat mushafnya. Apa bacaannya itu? Inna. Tahu sih? Coba baca. Surat 2 ayat terakhir surah At-Taubah. Kalau Al-Baqarah kan 2 ayat terakhir itu amanar rasuluh. Nah, itu kan. Amanar rasuluh bima unzila. Kalau At-Taubah ayat terakhir, bahkan ini juga salah satu doa yang biasa bilang orang baca-baca. Kalau Bugis Makassar ini 2 ayat ini biasa dipakai sebagai baca-baca atau doa. Nah, Indah bisa bacakan Indah. 2 ayat terakhir ini dalam surah At-Taubah. Baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terus sedikit Fa lagi. in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sadaqallahul azim. Nah, begitu. Ini 2 ayat terakhir. Ya, bahkan dulu saya kecil itu karena lihat ada catatan-catatan, tulis orang. Dan dulu juga itu saya Kang di rumah ada fotokopi. Biasa ada orang mau fotokopi nih ayat. Nah, simpan baca-baca atau apa. Ini 2 ayat tanda kutip dianggap sakral karena hampir hilang. Alhamdulillah. Sejak dituliskanlah ini, maka lengkaplah sudah jumlah ayat Al-Quran. Berapa jumlah ayat Al-Quran? Tidak ada lagi yang mengatakan jumlah ayat Al-Quran 6. Itu salto. Yes? You understand salto adik-adik dan kawan-kawan semua? Salto. Salah total. Itu salah total. Itu namanya bid'ah. Kalau ada jumlah ayat Al-Quran 666. Itu dulu memang sempat ada buku-buku di kelas-kelas dasar SD begitu ya. SD dan menengah sempat memang beredar selama berapa tahun jumlah ayat Al-Quran 666, tapi itu sudah ditarik semua. Ya. Jumlah ayat Al-Quran 6236. Ya, itu yang paling benar. Ya, mungkin karena 6-nya sama, namanya tipe, 6 awalnya, 6 akhirnya, padahal di tengahnya itu 2 dan 3. Itu, ya. Dan ini 6236 adalah mushaf yang ada di Indonesia. Saya secara pribadi sudah menghitungnya pakai Excel sejak 15 tahun yang lalu. Tapi kalau mau hitung sendiri,
Pemakalah dan kawan-kawan boleh ya untuk membuktikan. Contoh Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286, Ali Imran 200 sampai Al-Ikhlas 4, Al-Falaq 5, An-Nas 6. Total nih. Nah, kalau pakai Excel ingat, langsung minta tambah sendiri. Dan saya sudah membuktikan 6, 2, 3, 6. Kalau mau hitung sendiri, tafadhal ya. Oke. Oke. Sebelum saya lebih lanjut, sudah hampir setengah jam ini. Setengah jam nih. Ada yang ingin bicara, ada yang ingin menjelaskan, ingin bertanya, menambahkan, atau apa gitu. Supaya saya dulu tarik napas dulu ini. Sambil saya minum-minum dulu ini. Ada yang bertanya atau apa? Pemakalah Izin yang lain Ustaz. boleh. Saya suka ini kalau ada yang bertanya nih. Silakan siapa ini? An-Nisa. Surah An-Nisa Dwi, silakan. Ya Pak, izin bertanya Pak, terkait dengan surah At-Taubah. Surah At-Taubah kan ini Pak adalah satu-satunya surah yang tidak ada basmalahnya di dalam Al-Quran Pak. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah tidak adanya kata basmalah ini itu adalah wahyu memang dari Allah atau kesepakatan di zaman Nabi Pak? Karena kan surah ini kan memang banyak membahas tentang ancaman dan musyrikin dan munafik. Itu saja Ustaz. Jadi kesimpulannya tadi apa tadi? At-Taubah apa? Kenapa At-Taubah? Surah At-Taubah kan Pak tidak ada kata basmalahnya dalam Hmm. Al-Quran. Nah, apakah ini adalah tidak adanya kata basmalah dalam surah ini? Apakah itu adalah wahyu, memang perintah dari Allah, atau itu adalah kesepakatan di zaman Nabi? Memang itu adalah ketentuan dari Nabi. Ya. Nah, walaupun surah At-Taubah tidak ada, karena tadi kita bicara Taubah ya. Walaupun At-Taubah tidak ada Bismillahnya, ya, yang lain ada. Itu tidak mengurangi jumlah basmalah dalam Al-Quran ya 114. Jadi berapa jumlah surah Al-Quran? 114. Uniknya, inilah makanya luar biasa. Ini bukan buatan-buatan apa secara sengaja, secara apa tidak. Secara kebetulan. Jadi 114 itu adalah jumlah surah Al-Quran sekaligus jumlah basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim yang ada di dalam Al-Quran walaupun surah At-Taubah tidak ada bismillahnya. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Tetap jumlahnya 114. Kenapa bisa? Ada yang bisa menjawab? Kenapa bisa? Kenapa bisa? Harusnya kalau tidak ada surah At-Taubah bismillahnya, harusnya jumlahnya berapa? 113 G. 13 G. Itu kenapa tetap 114? Padahal di At-Taubah memang musab-musab itu tidak ada bismillahnya. Pertanyaannya, ada apa? Kenapa bisa? Ada yang bisa jawab? Secara ilmiah gampang sekali Jin dijawab ini secara ilmiah. Ada di surah lain, Pak. Maksudnya apa tadi? Apa tadi? Apa kenapa? Kata basmalah itu ada di surah lain, Pak. Memang ada jenis surah lain. Al-Ikhlas ada, Al-Fatihah ada, pertengahan Al-Baqarah. surah, Pak. Apa? Ada di pertengahan surah, Pak. Bagus. Jawabannya adalah walaupun ada surah yang nol, tidak ada basmalahnya, tapi ada satu surah namanya surah An-Naml, surah semut, 2 bismillahnya. Ada An-Naml itu bismillahnya pertama, An-Naml ayat 1, 2, 3, ayat 30. Ayat 30. Silakan buka surah An-Naml ayat 30. Surah An-Naml ayat ke-1. Kalau Anda percaya saya bukakan. Ya. Ini kisah Nabi Sulaiman. Ini ayatnya. Sudah tampil. Bagus. Innahu min Sulaimana wa innahu. Coba lihat, sudah tampil. Inna Mahira dan kawan-kawan. Coba lihat. Innahu min Sulaimana wa innahu, coba. Bismillah. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ya. Itu. Jadi tetap 114. Nah, sekarang kita belajar. Kenapa surah At-Taubah tidak ada? Ini adalah ketentuan Allah, ya. Ya.
Sebelum saya jelaskan, saya mau Anda bedakan dengan pertanyaannya kalau bilang apa sebabnya? Apa sebabnya? Jadi kalau Anda ditanya apa sebabnya ini, Ustaz? Ini dulu mana nih? Apa sebabnya? Yang dulu. Oh, oh sorry, saya mengetik Arab ini. Saya ubah dulu lagi fontnya. Saya mau Anda juga laptop Anda atau bahkan HP Anda itu eh, b- setting bahasa Arab. Kalau tidak bisa setting bahasa Arab, datang ke prodi saya ajari supaya Al-Qur'annya laptopnya bisa setting Arab ya. Karena ini banyak nanti nanti ayat atau hadis itu pasti dibutuhkan setting-setting Arab. Kalau sekarang tidak Anda perbaiki nanti Anda kewalahan kalau menulis tesis. Kalau Anda tidak tahu, silakan lihat di YouTube. Kalau Anda tahu lagi, datangi saya. Saya akan ajari secara gratis. Ya, iya dan seterusnya. Oke, lanjut. Apa yang tadi itu mau aku tulis? Kalau lupa ini. Apa tadi mau aku tulis ini? Lupa ini tuh gara-gara setting ini. Apa tadi tuh? Aku lupa. Astagfirullah. Aku lupa ini. Sudah deh. Langkah ini deh. Aku lupa nih. Apa tadi mau aku tulis ini? Ah, beda itu kalau ditanya Ki, apa sebabnya dengan apa hikmahnya? Kalau kita bilang, kenapa itu sholat subuh 2 rakaat? Jadi apa sebabnya itu? Kenapa sholat sebentar ini sholat maghrib? Ganjilnya 3 Ji, yang lengkang 4, yang lengkang genap 2 4. Kenapa ini ganjil? Kenapa begini? Begitu kan? Kenapa duhur itu kecilnya suara? Kalau maghrib isya besarnya suara. Kenapa laki-laki tahu enak ada besar suaranya? Kalau kita perempuan kecil terus ci suara tak? Begitu kan? Kenapa begitu? Iya iya. Oke. Ingat, kalau kita jawab apa sebabnya, apa alasannya, jawabannya cuma satu. Wallahu a'lam. Allah yang paling tahu. Iya kan? Apa sebabnya? Allah yang tahu. Tapi kalau ditanya apa hikmahnya, ulama bisa berbicara. Ada pelajaran-pelajarannya menurut ulama. Ya, sama ini. Maghrib kenapa 3 rakaat, subuh kenapa 2? Kalau Anda ditanya apa alasannya Pak, apa hikmah, apa sebabnya Pak? Saya tidak tahu apa sebabnya. Tapi kalau ditanya apa hikmahnya, apa pelajaran yang kita bisa petik, sama juga tadi At-Taubah. Ya, apa sebabnya? Wallahu a'lam. Allah yang tahu. Karena kan ini kalam Allah, kitabnya Allah, jadi Allah yang tahu. Tapi kalau ditanya apa hikmahnya? Kalau hikmahnya itu sudah berpikir ulama. Kira-kira yang paling jawaban yang paling mendekati menurut otak akal manusia apa? Seperti At-Taubah. Yang pertama, dalam kisah At-Taubah itu banyak pertumpahan darah, banyak perang-perang, ya, banyak sifat-sifat kekafiran di dalamnya, munafik, kemusyrikan. Makanya penamaan ayat ini adalah taubah, supaya orang-orang yang dinarasikan di dalam tokoh-tokoh antagonis dalam surah At-Taubah itu tobat cepat. Itu At-Taubah, disuruh cepat-cepat. Ya, oke. Satu. Nah, itu hikmahnya. Ada 10 hikmahnya, tapi 2 dulu kesampaikan. Panjangin lagi nih kalau disampaikan semua. Belum kita mau jelaskan lanjutan ini. Yang kedua adalah karena hikmahnya surah Al-Anfal yang merupakan surah sebelum At-Taubah itu memiliki ide pokok yang sama. Ide pokok yang sama dengan Al-Anfal. Istilahnya narasinya sama, apalagi pembahasannya juga identik. Maka untuk itu Al-Anfal ketika membaca surah Al-Anfal yang pakai Bismillah, dan ketika berbicara tentang At-Taubah yang juga identik senada dengan hal itu, tidak usah pakai Bismillah. Kenapa? Tidak ada tema yang pemisah. Tapi yang paling saya pilih adalah pendapat yang pertama, karena memang itu berbicara tentang darah. Nah, sama ini ya, ustaz-ustazah semua. Anda ini walaupun dari UIN pasti nanti dipanggil ustaz nanti ini. Ya, atau sudah ada yang dipanggil ustaz. Di mana kita kuliah di UIN? Itu ustaz ini. Ada yang dipanggil begitu? Iya kan? Termasuk nanti Idul Adha. Ya. Ketika mengucapkan Idul Adha, coba lihat. Tidak ada orang mengatakan itu. Kalau orang coba tanya itu Pak Imam, potong leher ini, potong leher. Bukan manusia dipotong lehernya, bukan ya. Hewan kurban yang dipotong lehernya. Ya, mulai dari kambing sampai sapi, kerbau. Kalau unta lebih bagus lagi. Tapi tidak ada di Indonesia unta. Oke, potong lehernya, pak. Apa yang dibaca? Imam itu pasti tidak baca Bismillahirrahmanirrahim.
Tidak ada imam papotong baca Bismillahirrahmanirrahim. Ingat Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa artinya Ar-Rahman Ar-Rahim? Allah yang maha pengasih penyayang. Namanya pengasih penyayang. Masa ada darah? Adanya mati bunuh. Iya kan? Penyayang beda baru ada penumpahan darah. Iya kan? Ada yang tahu apa doanya kalau potong leher hewan? Termasuk juga kalau potong hewan ayam, ya kan? Atau akikah, ya. Yang penting kurban, yang penting berkurban ya potong leher atau sembelihan namanya. Ada yang tahu apa doanya? Yang penting bukan doanya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Ar-Rahman Ar-Rahim berarti Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sama At-Taubah menyebutkan sifat Allah Maha Pengasih Penyayang. Baru banyak di situ bertumpahan darah. Masa orang berperang bertumpahan darah itu namanya pengasih penyayang? Tidak ada. Sama orang kita mau coba darah ini kau walaupun darah halal kita sembeli mulai dari ayam, kambing, ya kan, sapi, kerbau kita sembeli keluar darah dari hidup menjadi mati, ya kan darah. Masa itu kita tonjolkan sifat Allah Maha Penyayang, pengasih. Kalau penyayang pengasih jangan mau potong lehernya kasih makan nih. Itu namanya pengasih. Jagai, mandikan nih. Kalau potong lehernya bagaimana? Iya. Ya. Nah, ada yang sudah tahu apa doanya potong leher? Ya, potong leher akikah, potong leher kurban. Jawabannya adalah Bismillahi Allahu Akbar. Jadi besok-besok biar enggak apa-apa jadi perempuan orang potong leher. Jadi siapa tahu besok-besok di suatu tempat tidak ada laki-laki nih. Bagaimana potong sektor ilmunya kan harus ini anunya rongga lehernya harus tak potong apa. Tapi enggak tahu doana. Sekarang saya aja. Doanya Bismillahi Allahu Akbar. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillahirrahmanirrahim orang masa Rahman Rahim berdarah, ya. Bismillah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Cek potong lehernya. Bismillah Allahu Akbar, potong lehernya. Sudah pernah potong leher Ustaz Angga dan Ustaz Indra? Sudah pernah potong leher? Bukan potong leher manusia, potong leher hewan. Leher Sudah ayam, pernah? Ustaz. Angga Leher sudah ayam. pernah leher ayam? Alhamdulillah. Leher ayam. Apa dibaca? Itu tadi yang dibaca atau tidak ada dibaca ya? Apa dibaca? Al-Fatihah, Ustaz. Al-Fatihah dibaca, panjangnya itu, berkotik-kotik ditanya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh, panjang sekali. Nah, kalau baca Al-Fatihah, bahkan ini kalau Al-Fatihah, Ar-Rahman Ar-Rahimnya kalau Al-Fatihah itu 2 kali. Di ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Di ayat keempat juga Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, iya kan? Iya, ayat ketiga, ayat keempat Ar-Rahman Ar-Rahim. Wah, itu dibaca enggak? Enggak apa-apa. Itu sebelum Anda masuk di UIN. Sekarang sudah masuk di UIN, tahu nih. Ya, doanya bukan Al-Fatihah, sekali Al-Baqarah baca. Panjang tidak. Ya, Bismillahi Allahu Akbar. Potong lehernya. Begitu. Ya. Saya juga walaupun pernah memotong leher, bukan leher manusia ya, leher hewan, ya. Tetapi secara umum saya tidak suka eh, tugas untuk memotong leher. Tidak suka. Iya ya, dari kecil itu kalau saya lihat ada orang dipotong lehernya apa, bukan saya penakut. Dulu juga mungkin waktu kecil saya bilang penakut kapan kenapa? Seperti potong leher sapi atau kambing. Pas masak saya yang paling banyak makan. Iya kan? Aku juga kalau potong sapi potongan kau takut sekali. Tidak mau tapi kalau makan kepalanya apa kau paling banyak 2-3 piring. Iya. Bukan masalah penakut atau apanya tidak teganya. Ternyata saya terinspirasi dari surah At-Taubah itu. Atau bacaan ketika potong leher. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, nama saya itu namanya Irham. Irham dalam bahasa Arab itu serumpun dengan kata Rahman Rahim. Satu akar kata. Ya, satu akar kata. Rahman Rahim. Maka pantasan ini si Irham Rahman ya terdiri atas huruf ro, ha dan mim itu dalam bahasa Arab Irham itu Rahman Rahim itulah Irham nama saya yang dinamakan oleh kedua bapak saya ya itulah kenapa saya tidak terlalu suka memotong itu walaupun saya bisa dan saya pernah itu hari apa boleh buat daripada tidak makan ya kan kita potong leher alhamdulillah tapi kalau saya disuruh pilih kalau ada jalan lain jangan misalnya
Ternyata sesuai dengan karakter nama saya, Rahman Rahim. Apa artinya Irham? Kesayangan. Makanya saya tidak bisa marah sama Anda walaupun terlambat datang. Tidak bisa gak marah. Karena cintaku, sayangku lebih tinggi daripada amarahku. Wih, Masya Allah. Masya Allah. Begitu Sambalu. Ya, Alhamdulillah. Oke, ada lagi yang bertanya. Jadi begitu, ada 2 hikmahnya dari 10 hikmah. Kenapa surah At-Taubah itu tidak ada Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Karena di situ banyak kisah-kisah tentang pertumbuhan darah dan lain sebagainya. Apa lagi? Ada lagi yang bertanya? Coba ada yang bertanya. Saya Ada Ustaz. yang? Saya suka. Saya Ustaz. Yang penting berhenti bertanya keluar mah. Tapi selama Anda bertanya, saya akan melakoni Anda sampai 2 jam. Sampai pukul yang kehadiran. Oke, Alhamdulillah. Siapa itu? Ustaz Angga, silakan Ustaz Angga. Bismillahirrahmanirrahim. Sini Ustaz. Bismillah, Allahu Akbar. Jadi, Wih, Masya Allah, langsung dipraktekkan. Iya, 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 ya, iya. jadi berbicara tadi tentang pengucapan kalimat insya Allah dalam kehidupan sehari-hari Ustaz. Eh, Kira-kira Ustaz ini hukum hukum mengucapkan insya Allah itu kebanyakan di kehidupan sehari-hari kita lebih kepada penolakan secara halus. Ya, dia mengucapkan kata insya Allah, tapi perbandingannya itu 11/100. 11, Begitu. 11 ya, 100-nya tidak. Nah, itu kira-kira hukumnya mengucapkan kata insya Allah dengan eh, dengan hal seperti itu bagaimana, Ustaz? Apakah ada hukumnya atau bagaimana? Ah, Makanya dengan mengetahui sifat orang Indonesia begitu, ya, kalau di Bugis Makassar, ada yang tahu kalau orang-orang dulu menerjemahkan atau mengkonversikan kata insya Allah itu apa? Coba, Ibu Nur Samsi di Sengkang, Ibu Inna di Goa, atau Pak Angga di Bone, orang Bone, Pak Indra orang Pangkep. Ada yang tahu bagaimana mengkonversikan bahasa Bugis Makassarnya itu insya Allah. Nah bilang orang tua tak biasa. Apa biasa nah bilang orang tua ya? Kalau bilang insya Allah. Misalkan seperti dipanggil ki apa. Nah, saya sebut nih. Iya. Kalau dek gagah sahabat. Nah, biasa begitu. Iya, kalau tidak ada sahabat. Dek gagah sahabat. Ya, biasa dengar begitu Mahira. Atau tidak pernah. Mahira di Parepare ini. Nah, biasa dengar begitu. Iya, dek gagah sahabat. Iya. Biasa, Jawab Pak. dulu. Ya, itu orang tua kita ya karena tahu bagaimana konsekuensi spiritual, teologi dan hukum sebenarnya dengan mengucapkan insya Allah itu harusnya kita sudah mau tinggal mengembalikan kemauan Allah. Kita sudah mau 100%. Sehingga sisa menunggu bagaimana takdir Allah itu yang idealnya. Tapi dengan mengetahui orang Indonesia, ya kan, apalagi dulu kan, bagaimana Anda semua dulu paham, Anda semua udah di pesantren, Anda semua apa, maka diubahlah dengan kearifan lokal kita. Iya, degagah sahabat, tenanya sahabat. Iya, kalau tidak ada sahabat, tidak ada halangan. Itulah kearifan lokal orang Bugis Makassar supaya tidak kena pasal hukum, pasal teologi, pasal spiritual, akibat dia apa? Ya, akibat dia melanggar ucapannya. Nah, ya. Nah, jangankan kita semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sempat lupa, ya, sempat lupa membaca atau mengucapkan insya Allah. Saking pentingnya ini insya Allah, Nabi Muhammad pernah lupa. Ya, makanya turun surah Al-Kahfi. Ya, akhir-akhir juz 15. Di situ dikatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun ghadan dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Ya, ceritanya begini. Nabi Muhammad ketika itu didatangi orang Yahudi. Bertanya tentang bagaimana itu roh ya Rasulullah? Apa itu roh?
Kemudian ya Rasulullah, bagaimana itu kisahnya Zulkarnain? Ya Rasulullah, bagaimana itu kisahnya siapa lagi Ashabul Kahfi? Ya kan? Ya Nabi Muhammad kan tidak tahu. Nah, itu saya tahu. Itu tadi saya kisahkan. Ada kisah-kisah Nabi Muhammad tidak tahu. Kalau begitu, Yahudi, tabe datang lagi besok. Begitu kita Nabi Muhammad. Tabe datang ke besok. Ya, besoknya tidak datang. Iya, datang lagi besok. Lusanya lagi tidak datang, datang lagi besok. Tidak datang lagi Jibril, tidak datang lagi wahyu. Ya, apa yang terjadi? Sampai-sampai Nabi Muhammad dicemooh. Apa Nabi Muhammad? Kalau kita istilahnya bilang, kenapa begitu? Gayaan aja. Kalau kita bilang begitu ya, nauzubillah. Oke, kalau begitu, walhasil, karena sudah diperlakukan begini Nabi Muhammad sambil sembari istighfar, barulah datang Jibril memberikan informasi. Bukan menjawab dulu tadi 3 pertanyaan Yahudi, bukan. Tapi ditegur, Nabi Muhammad dulu ditegur. Sebagai cintanya dan kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad. Muhammad, jangan engkau mengatakan besok-besok, lusa-lusa, apa yang engkau rencanakan. Kecuali engkau mengatakan, insya Allah. Iya kan? Karena apa yang engkau rencanakan, belum tentu itu rencana Allah. Maka untuk itu, katakanlah insya Allah. Begitu ya? Makanya terjadi ucapan insya Allah. Nah, orang yang belajar studi Al-Quran, ya, ucapannya adalah doa. Ucapannya adalah hukum. Sama dulu itu, ustaz-ustaz yang saya muliakan. Dulu itu tidak ada yang namanya sertifikat tanah, akta jual beli. Kita saja mengatakan, ini, ku kasih ke tanahku, ambil nih. Ini, ku jual ke tanahku sekian ini. Jadi tidak ada hitam di atas putih. Tapi ucapannya orang dulu, A adalah A, B adalah B. Ucapannya adalah hukum. Itu dulu. Sekarang, seiring dengan Islam itu mungkin sudah banyak orang-orang munafik, orang-orang yang tidak paham agama, atau mungkin insya Allah sebagai kultur, tapi bukan sebagai teologi. Jadi Anda harus bedakan ini. Ucapan insya Allah sebagai kultur Indonesia yang Anda katakan tadi itu betul. Tapi Anda harus tahu, ucapan insya Allah bukan hanya sebagai kultur, itu namanya teologi. Ya teologi, konsekuensi agamanya jelas. Ya, kita akan ucapkan itu bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya minta mulai dari sekarang, kelas ini sekarang, ya kan? Insya Allah, ya. Kalau tidak salah itu ada juga itu yang paradoks, yaitu Ustaz Gus Baha, ya. Pernah dengar biasa Gus Baha? Ya. Kalau Gus Baha itu menurut dari teman-teman dan menurut dari yang lain saya dapatkan, kalau Gus Baha diundang, ya, dia tidak mau atau tidak menggampangkan bilang insya Allah, walaupun dia mau sekali datang. Ya, ada orang kan insya Allah, insya Allah, insya Allah. Tidak. Bilang, Gus, bilang Gus kan, Gus, bilang dong insya Allah atau apa? Tidak, saya tidak mau bilang insya Allah. Itu sebagai paradoks dan anomi dari orang Indonesia yang suka bilang sedikit-sedikit insya Allah. Makanya coba lihat chat saya sama ketua kelas ketika saya diingatkan masuk di kelas. Apa biasa aku jawabkan? Saya jarang itu bilang insya Allah, jarang. Coba bilang, coba chat saya itu. Emoticon jempol, Pak. Saya hanya oke, bagus. Artinya, Anda Iya. kasih ingat saya atau tidak kasih ingat saya sudah ingat. Ya kan? Tapi kalau Anda kasih ingat saya lagi, alhamdulillah, berarti Anda yang ingat. Kalau saya insya Allah ingat selama saya tidak sakit, tidak ada di luar negeri, tidak ada di apakah, tidak sakarat kakak, ya kan? Iya, insya Allah, jaringan saya ada, saya ingat. Ini adalah kewajiban saya, SK saya. Apalagi saya juga memang ditugaskan pokok di pasca sarjana di jurusan tafsir. Jadi ini adalah tugas pokok saya di sini adalah dunia saya, memang. Apalagi memang mata kuliah Al-Quran tafsir. Oke. Jadi walaupun tidak diingatkan, saya insya Allah ingat. Tapi kalau ketika Anda ingat, alhamdulillah. Nah, itu cuma begitu saja. Ya iya apa? Nah, iya terima kasih apa saya gitu ya. Kenapa? Terkadang ucapan insya Allah itu mahal, ustaz semua. Mahal itu insya Allah, mahal.
Kenapa mahal? Konsekuensi hukumnya jelas. Satu mami itu di atasnya insya Allah. Demi Allah. Kalau demi Allah lebih parah lagi. Seperti kemarin ini musim-musim pemilu. Ya, pemilu untuk mengundang massa yang banyak. Ketika orang kampanye dengan mengucapkan demi Allah, kalau saya terangkat menjadi dewan, menjadi bupati, wali kota, gubernur, saya akan begini. Baru tidak. Itu konsekuensi hukumnya lebih parah lagi daripada insya Allah. Dia harus berpuasa 3 hari karena telah mempermainkan kata demi Allah. Nah, itu. Insya Allah juga ketika Anda mempermainkannya tentu ada aspek teologisnya. Ya, antara dosa atau bagaimana. Makanya kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya paling bagus itu tadi kearifan lokal kita. Iye degaga sabah. Kalau tidak ada halangan, tidak ada sabah dan seterusnya. Saya juga waktu kecil itu bingung itu waktu dama pesantren, saya kan 10 tahun di asramakan. 10 tahun mondok di asramakan. Saya pusing orang tua. Apa ini? Bapak ini tidak bilang insya Allah bilang gini. Iya, dia gagas sahabat, tidak ada sebab. Apa itu Pak? Tidak ada sebab, tidak ada halangan. Itu malah artinya insya Allah. Kalau kita di sini sama insya Allah itu. Oh begitu, Mak. Oh iya, oh insya Allah maksudnya itu. Itu. Nah, begitu ya dan seterusnya. Oke, begitu tadi Ustaz Angga. Jadi jangan biasakan yang walaupun sudah masyhur tapi jangan budayakan. Ya, kalau bukan sekarang Anda semua yang belajar Al-Qur'an ya untuk mengamalkannya kapan lagi? Ingat, belajar studi Al-Qur'an, sahabat saja 46 tahun belajar studi Al-Qur'an. Ya, hemat saya, kita belajar Al-Qur'an sepanjang hayat kita. Ya, Anda belajar kesmas magister, kalau sudah wisuda selesai. Sudah. Sudah ini kursus apa selesai. Atau di kantor, di rumah sakit, teori Anda lakukan. Di rumah sudah selesai. Tapi kita belajar Al-Quran di kantor, nilai-nilai Al-Quran tetap ada. Di rumah, di jalanan, semua Al-Quran. Sampai meninggal kita tetap belajar Al-Quran. Ya kan? Begitu. Maka belajar Al-Quran, nilai-nilainya, kandungannya, ajarannya, itu dimanapun dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu sampai ajal memisahkan kita. Maka inilah mata kuliah bukan hanya 1 semester yang kita pelajari, tetapi sepanjang hidup Anda semua. Masya Allah. Iya. Bahkan Anda meninggal lagi dibacakan lagi Al-Quran. Masya Allah. Itu betul. Ada orang membintangkan, tapi itu betul. Itu betul. Saya secara pribadi, ya ketika ada guru saya meninggal, kita khataman 30 juz. Kang ada kan pendapat sekarang, tidak sampai itu, bid'ah itu, haram itu. Masa orang meninggal dibacakan Al-Quran? Apa itu apa? Ya kan? Suatu ketika saya bermimpi. Ya, saya tanya langsung kepada guru saya, entahlah kenapa tiba-tiba saya bertanya kepada guru. Pak Kiai, guru, tabes tas. Kami ini kemarin khataman, ya membaca Al-Quran dan seterusnya, ya kan? Kira-kira ayat-ayat dan pahala tersebut berkah Al-Quran itu sampai kepada kita di dalam mimpi nih. Saya baku bicara sama orang meninggal, Masya Allah, ya kan? Ini 1-2 kali ini begini nih kejadian. Tidak semua orang mungkin bisa begini. Alhamdulillah Allah kasih rahmatnya, Allah kasih hidayahnya. Saya berjumpa dengan orang yang meninggal. Apa yang terjadi? Masya Allah, Masya Allah. Ya kan? Dia katakan, betul. Apa yang engkau baca, apa yang engkau lakukan, saya nikmati sekarang. Saya merasa bahagia, bersyukur. Alhamdulillah. Engkau sebagai murid, begini, begini, begini. Sejak saat itu, saya sudah hakul yakin. Betul-betul ini Al-Quran. Orang hidup, orang mati, dibacakan Al-Quran tuh. Coba orang tasiyah. Al-Fatihah. Ini dibacakan Al-Quran. Masya Allah. Meninggal masih dibacakan Al-Quran. Ya kan? Bahkan saya dulu waktu ada om meninggal, saya disuruh bacakan surah Yasin di kuburannya. Itu boleh. Sambil kita yasinan. Boleh. Boleh. Kenapa kita baca Yasin untuk almarhum almarhumah? Ya kan? Baca Al-Quran. Masya Allah. Boleh. Ya, itu menunjukkan Al-Quran ini bukan main-main. Hidup dan mati kita tergantung terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, 10 menit ini. Dan mohon maaf, apakah suara saya kedengaran?
karena pas depan masjid ini rumah saya. Kalau telinga saya ini mendengar dengan jelas dan besar suara mengaji masjid ya. Ya, tapi entahlah kalian apakah Anda dengar juga suara masjid atau bising atau bagaimana? Bagaimana Terdengar di Ana? suara Pak. Terdengar di suara Tapi tak? suara yang masjid ya kedengaran juga atau tidak? Tidak, Pak. Tidak, alhamdulillah. Berarti bagus ke laptopku. Ada anu tadi filternya atau bagus ke headsetku. Ada filternya. Tapi saya jadi pusing ini sambil menjelaskan sambil anu bicara juga. Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Ada lagi yang ingin bertanya. Begitulah Al-Quran ya. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Masih ada 9 menit lebih. Habis mi bahan. Nah, tidak ada mi bertanya. Nah, ada mi. Oke, kita lanjut sedikit tentang jamul Quran. Nah, itu tadi pada masa Abu Bakar maka di sana. Nah, masa Utsman bin Affan ketika jamul Quran kasusnya beda. Oke. Sekarang buka semua surah Al-Fatihahnya. Surah Al-Fatihahnya. Dan rata-rata pasti di sini semua hafal Al-Fatihah. Kalau saya ambil surah yang lain contohnya, Anda mungkin tidak tahu. Ya, Anda pasti sudah pernah dengar bagaimana bacaan Al-Fatihah yang benar. Sekarang saya akan berikan contoh bagaimana perbedaan pembacaan Al-Fatihah dalam hal ini namanya kiroat. Nah, inilah salah satu nanti asal usul kenapa Al-Quran itu dicetak, dikumpulkan untuk kedua kalinya setelah Abu Bakar pada masa Utsman. Karena bacaan Al-Quran yang sudah beredar di penjuru dunia ini, itu cara bacanya beda. Nah, saya berikan contoh. Dengarkan baik-baik. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini masih biasa. Dengarkan yang berikutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, gitu. Alaminah. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Ada lagi kiroatnya. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Ada bacaan Malik Yaumiddin. Ada juga bacaan Malik Yaumiddin. Tidak panjang. Ada bacaan Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Berpisah. Ada juga bacaan dengung. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Ada begitu. Ini bukan buatan saya. Ada memang kiroat namanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirata ada 3 macam cara bacaan. Ihdinas sirata pakai sad. Ada juga pakai sin biasa. Ihdinas sirata. Ada juga pakai zai tapi monyong atau munceng. Ihdinas siratal mustaqim. Begitu. Sirata sama. Sirata sirata pakai so sirata atau pakai zai tapi munceng zirata. Ladzina an'amta. Alaihim juga memiliki 3 qiraat, 3 bacaan, 3 variasi. An'amta alaihim biasa. An'amta alaihimu. Yang kedua, yang ketiga, an'amta alaihum, alaihum, ya kan? Alaihim, alaihum, alaihimu. Ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihimu.
ghairil maghdubi alaihum waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Sudah dengar? Nah, beda-beda atau sama? Ada yang beda, ada yang sama. Nah, begitu. Ya, coba Ustaz Nur Samsi. Biasa dengar bacaan begitu. Saya yakin kalau imam tak baca Al-Fatihah jenis begitu, saya lagi di masjidku ini, biasa imam, ya, tidak berani baca yang begitu-begitu. Nanti dipiralkan atau dibilang Ustaz sesat, tidak tahu mengaji. Apa itu? Siratal ladzina an'amta alaihum. Apa itu apa itu dokter beda baru alaihum. Alaihim. Ya gitu. Bagaimana Ustaz Nur Samsi? Pernah dengar bacaan begitu? Di masjidnya atau di mana? Pernah dengar? Belum Bagaimana Ustaz pernah, Nur Samsi? belum pernah Ustaz. Belum pernah. Tapi itu benar. Bacaan itu benar. Tapi dengan banyaknya peristiwa begitu, pada masa Utsman bin Affan disatukanlah penulisannya. Ya, bahwa begini saja standarnya. Jangan dialek. Itu kan dialek-dialek namanya. Sama kita. Indonesia itu dengan bahasa Malaysia itu serumpun. Namanya bahasa Melayu. Ya, makanya kalau orang Indonesia mengatakan karena, kalau orang Malaysia mengatakan kirana, iya kan? Begitu. Kalau kita mengatakan satu, dua, tiga, ya orang Indonesia. Orang Malaysia mengatakan apa? Satu, dua, satu, dua, tiga. Iya kan? Itu uping-iping biasa saya dengar begitu. Iya kan? Betul. Itu makanya kita itu satu rumpun, tapi biasa lahja-lahja itu beda. Atau dialek, logat-logat itu beda. Bugis lagi sama-sama Boni dengan Sidrap, tapi beda dialeknya. Iya kan? Beda lagi, belum lagi kosakatanya juga ada yang beda, banyak juga yang sama. Begitu. Sama orang Indonesia, kita juga Indonesia, jangan di Malaysia, kita saja Indonesia. Kalau kita bilang iya, kita bilang iya. Kadang kita bilang iyo, iyo. Beda lagi tuh ionya orang Sumatera dengan ionya orang Makassar. Iyo, Indonesia. Orang Makassar, iyo. Kenapa kok? Iyo. Tapi kalau orang Sumatera, iyo, iyo, iya kan? Iya kan sama-sama iyo. Kita lagi bilang iye, kita bilang lagi iye, iya kan? Iya itu ada. Iyo lagi dua cara bacanya. Iyo, 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 iyo. Orang Makassar, iyo, iyo, iya kan? Ada orang Sumatera begitu. Padang. Kita iye, itu umpamanya cara bacanya iya. Begitu, ya kan? Gitu. Sama orang Padang juga. Satu, dua, tiga, iya kan? Iya, tiga, dua, apa gitu. Orang Betawi juga pakai kalau di Betawi. Satu, dua, tiga. Itu, dia tuh, dua, dua, tiga. Dan entahlah begitu. Jadi kurang lebih begitu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Anak saya adalah ingin bertanya, maka karena adanya perbedaan qiraat pada masa Utsman, maka dibukukan lagi untuk kedua kalinya jam'ul atau kodifikasi Al-Quran supaya cetakan-cetakannya, tulisan-tulisannya itu dalam bentuk satu versi cetakan, dan seterusnya. Oke, 1 menit lewat, masih ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, kita cukupkan. Kalau masih ada, saya akan jambangi pertanyaannya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Cukup? Capek main pote-pote sebenarnya ini, tapi biar nih. Sebenarnya saya tidak akan keluar sampai 2 jam kalau tidak, kalau yang ada bertanya. Kecuali tidak ada yang bertanya, sudah nih. Cukup? Ada mau disampaikan ketua kelas atau pemakalah dan seterusnya? Tidak ada, Ji. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, marilah kita menutup perkuliahan kita ini dengan sama-sama membaca surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil. Oke, demikian kita bertemu karena Allah dan kita juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada kekurangan itu adalah kesalahan saya, kalau ada kebenaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, Pak. sehat-sehat semua. Oke, kembali aktivitas tak. Oke, jangan lupa bahagia. Terima kasih, Ustaz. Dunia, iya betul betul. Dunia gini, ya. Nah, jangan, ya.